Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Arita Marini ME dan teman-teman sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kami dari kelompok 1 izin memaparkan materi mengenai sekolah sebagai sistem sosial. Next. Adapun anggota kelompok 1 yaitu yang pertama ada Ananda Pinka Frija, yaitu saya sendiri selaku moderator. Yang kedua ada Reski Ilahi. Yang ketiga ada Kurnia Marifatul Latifah. Yang keempat ada Siti Anisa Jumarnis. Yang kelima ada Marifatul Lutfatunida. Yang keenam ada Siti Intan Nur Hasanah. Baik, selanjutnya materi akan dibacakan oleh teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu ada pengertian sistem sosial. Pengertian sistem sosial. Sistem sosial adalah semua unsur sosial yang saling berhubungan antara satu sama lain dan di mana hubungan tersebut saling mempengaruhi dalam kesatuan sosial. Sebagai sistem sosial, sekolah dicirikan sebagai saling ketergantungan antar bagian-bagian dan merupakan jaringan hubungan sosial yang bersifat kompleks serta memiliki kebudayaan yang unik. Selanjutnya ada karakteristik sistem sosial. Sekolah sebagai sistem sosial bersifat konseptual dan relatif di mana untuk satu tujuan sebuah kelas dapat dianggap sebagai sistem yang sosial. Tetapi untuk tujuan yang lain, sekolah dapat dianggap sebagai sebuah sistem sosial. Seluruh organisasi formal adalah sistem sosial, tetapi seluruh sistem sosial bukanlah merupakan organisasi formal. Seluruh karakteristik yang sudah diuraikan menyatakan bahwa sebuah sekolah terdiri dari sejumlah elemen penting atau subsistem yang memengaruhi perilaku organisasi. Adapun karakteristik-karakteristik dalam sistem sosial yaitu yang pertama ada sistem terbuka, yang kedua ada berorientasi pada tujuan, ketiga interdependensi, keempat struktural kumpulan orang-orang, yang kelima normatif, keenam politis, ketujuh kultur yang berbeda, kedelapan konseptual yang realistis, kesembilan memiliki sanksi, dan yang terakhir adalah organisasi formal. Kedua ada elemen kunci sistem sosial yang akan dibacakan oleh Marifah. Kepada Marifah dipersilakan. Berikut merupakan bagian dari elemen kunci sistem sosial sekolah. Pada saat pencapaian tujuan membutuhkan usaha secara kolektif. Seringkali organisasi dirancang untuk mengkoordinasikan kegiatan dan memberikan insentif bagi orang-orang yang berpartisipasi untuk mencapai tujuan. Organisasi yang secara eksplisit ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu disebut organisasi formal. Sistem sosial sekolah termasuk organisasi formal. Dari gambar bagian pada slide sebelumnya menunjukkan elemen-elemen utama atau subsistem dari sistem sosial. Perilaku di dalam organisasi formal tidak hanya dipengaruhi oleh elemen struktural dan juga individu saja, tetapi juga oleh elemen kebudayaan dan politik. Struktur didefinisikan dalam hal pengharapan birokrasi formal yang dirancang dan diorganisasikan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, sebuah sekolah dapat dianggap sebagai serangkaian elemen individu, struktur kebudayaan, dan politik. Perilaku di dalam organisasi merupakan fungsi dari elemen-elemen tersebut. Dengan demikian, perilaku organisasi merupakan hasil dari hubungan dinamis di antara elemen-elemen tersebut. Secara khusus, perilaku adalah fungsi interaksi dari struktur, individu, kebudayaan, dan politik yang dibatasi oleh faktor-faktor lingkungan. Struktur didefinisikan dalam hal pengharapan birokrasi formal yang dirancang dan diorganisasikan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Individu dipandang dari seginya, tujuannya, keyakinannya, dan pemahaman kognitifnya mengenal peran kerjanya. Berikut adalah gambar kongruensi antara
antara pasangan elemen kunci. Karena terdapat hubungan kongruensi. Yang pertama ada individu dengan struktur, individu dengan kebudayaan, individu dengan politik, struktur dengan kebudayaan, struktur dengan politik, politik dengan kebudayaan. Postulat kongruensi ini adalah mempertahankan yang lain bersifat tetap. Makin besar derajat kongruensi di antara elemen-elemen sistem, maka sistem tersebut makin efektif. Hasil kinerja merupakan indikator pencapaian tujuan. Hasil kerja ini meliputi indikator-indikator pencapaian, kepuasan kerja, kehadiran, dan kualitas kinerja secara keseluruhan. Kemudian terdapat model sistem sosial sekolah di lingkungan. Yang pertama ada kegiatan belajar mengajar, sistem struktural, sistem politik, sistem individual, dan sistem kultural. Model sistem sosial yang ditunjukkan pada gambar 2.3 memiliki mekanisme umpan balik internal dan eksternal. Struktur sekolah formal dan kelompok informal berusaha untuk memengaruhi perilaku individu. Umpan balik memberikan informasi kepada individu mengenai struktur birokrasi dan organisasi informal memandang perilaku individu tersebut. Walaupun birokrasi memiliki mekanisme formal dan mekanisme informal kelompok kerja, keduanya memiliki proses umpan balik internal. Selanjutnya, sekolah sebagai organisasi belajar akan dipecahkan oleh FESK. Sekolah merupakan organisasi belajar yang menempatkan partisipan-partisipan untuk secara terus-menerus mengembangkan kapasitasnya untuk menciptakan dan mencapai di mana pola pikir yang baru dikembangkan dan di mana organisasi mengembangkan kapasitasnya untuk melakukan inovasi dan pemecahan masalah. Cara agar sekolah dapat menjadi organisasi belajar yang efektif. Yang pertama, menciptakan struktur yang secara terus-menerus mendukung kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan adaptasi organisasi. Dua, mengembangkan kebudayaan dan iklim organisasi yang terbuka, kolaboratif, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Yang ketiga, menarik individu yang berhasil dan terbuka terhadap perubahan. Empat, mencegah politik ilegal dan kejam dari kesalahan penempatan kegiatan belajar mengajar. Kepemimpinan transformasional, komunikasi dan terbuka, pembuatan keputusan dan pembuatan keputusan bersama adalah mekanisme yang dapat meningkatkan pembelajaran organisasi di sekolah. Tantangannya adalah untuk menciptakan sekolah yang memiliki kapasitas untuk merespons secara efektif tidak hanya terhadap masalah yang terjadi pada masa kini, tetapi untuk isu yang baru muncul kaitannya dengan efektivitas sekolah. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membacakan pemaparan materi pada hari ini mengenai sekolah sebagai sistem sosial. Sebelum saya tutup, izinkan saya memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Sekolah sebagai sistem sosial terdiri dari kumpulan orang-orang di mana guru-guru bertindak berdasarkan kebutuhan, keyakinan, dan tujuan atau motivasi sesuai dengan perannya. Sekolah sebagai sistem sosial bersifat normatif. Sekolah memiliki peraturan dan regulasi formal dan normal informal yang mengarahkan perilaku yang tepat. Sistem sosial juga memiliki sanksi. Sekolah memiliki mekanisme formal seperti promosi maupun sanksi informal. Sebagai sistem sosial bersifat politis, di mana sekolah memiliki hubungan kekuasaan yang dapat mempengaruhi kegiatan guru-guru. Sebagai sistem sosial bersifat kultur yang berbeda, di mana sekolah memiliki serangkaian nilai dominan yang mempengaruhi perilaku. Sekolah sebagai sistem sosial bersifat konseptual dan relatif, di mana untuk satu tujuan sebuah kelas dapat dianggap sebagai sistem yang sosial, tetapi untuk tujuan yang lain
sekolah dapat dianggap sebagai sebuah sistem sosial. Baik, sekian kesimpulan dari saya. Semoga apa yang telah disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.